Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Agustin dari Prodi PGMI Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 2 dari Fakultas Ilmu Keislaman Universitas Islam Al-Hiyah Kuningan. Saya di sini akan menjawab jawaban UAS dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Bapak Aep Saifuddin MPD. Untuk soal nomor 1, sebutkan apa saja permasalahan yang dianggap kategori kenakalan pada peserta didik tingkat sekolah dasar atau MI. Di sini kenakalan anak menurut sebagian para ahli merupakan kegagalan memperoleh respon yang dapat diterima oleh masyarakat atau kegagalan memperoleh pembenaran moral yang etis yang sesuai dengan budaya masyarakat. Dan sebab-sebab kegagalan tersebut bersumber dari problem perkembangan psikologi anak yang menghadapi proses superego anak ke arah sosialisasi yang tepat dan memadai, mungkin juga disebabkan tidak mampu menyesuaikan diri dengan standar perilaku yang umum di masyarakat sekitar. Jadi, kenakalan anak diukur dengan standar nilai dan norma-norma sosial. Mungkin satu bentuk perilaku siswa di lingkungan masyarakat tidak sesuai dengan tolak ukur dari kebudayaan atau tradisi yang berlaku. Maka bentuk-bentuk perilaku tersebut dipandang sebagai kenakalan. Di sini misalnya ciri-ciri non-agresif yaitu kurang gaul, rasa cemas, suka menyendiri, muram, dan lain sebagainya. Di sini juga ada contoh permasalahan kenakalan pada siswa. Di antaranya yang pertama yaitu bolos, mengobrol atau ramai pada jam pelajaran berlangsung, lari dari sekolahan pada jam pelajaran berlangsung, cara berpakaian atau seragam tidak sesuai dengan yang ditentukan, tidak mengerjakan PR sekolah, sering terlambat datang ke sekolah, menyontek, membangkang atau membantah. Untuk soal nomor 2 yaitu berikan solusi yang efektif dan efisien dalam menanggulangi kecanduan gadget, utamanya game online di tingkat peserta didik di sekolah dasar atau MI. Untuk jawaban nomor 2 yaitu di sini ada solusi yang efisien dan efektif. Yang pertama yaitu kita membuat jadwal main game yang ketat, harus bisa membagi waktu antara bermain game dan mengerjakan kewajiban yang lain. Selain itu, jangan dijadikan jadwal main game sebagai pajangan saja, harus konsisten dan mematuhinya. Tidak hanya itu, cobalah biasakan untuk membatasi waktu dalam bermain game. Dengan begitu bisa menuliskannya di dalam sebuah catatan sebagai pengingat. Yang kedua yaitu menyibukkan diri sendiri. Sibukkan diri dengan berbagai macam aktivitas lain, misalnya berolahraga, dapat menjadi cara mengatasi kecanduan game online yang sangat efektif. Selain ini juga bisa mengalihkan hadapan dari layar smartphone atau televisi. Berolahraga juga baik untuk kesehatan. Perlu diketahui, duduk terlalu lama saat bermain game dapat menyebabkan kerugian pada tubuh. Maka dari itu, cobalah untuk menyibukkan diri dengan aktivitas lain supaya tetap aktif dan gerak. Yang ketiga yaitu bersosialisasi dengan teman dan keluarga. Kita dapat membebaskan anak-anak dari kecanduan game online untuk berinteraksi dengan orang-orang di kehidupan nyata. Yang keempat yaitu mengeksplor bakat di dunia nyata. Untuk menghindari kecanduan game online, harus memulai gaya hidup baru yang mengeksplorasi bakat di dunia nyata. Misalnya, suka memasak atau meracik makanan, cobalah untuk mencari tahu resep di dunia nyata, kemudian mencoba memasaknya di rumah keluarga, bersama keluarga sambil mengasah kemampuan dan mengeksplor bakat. Hal ini dilakukan untuk mencari kebiasaan atau gaya hidup yang disenangi supaya kemudian melepaskan diri dari belenggu game online. Yang terakhir yaitu meminta bantuan keluarga atau teman. Dengan meminta bantuan orang terdekat, mungkin akan mendapatkan saran atau pandangan baru untuk melepaskan diri dari kecanduan game online. Dengan begitu dapat menjalin kembali hubungan dengan anggota keluarga dan teman-teman terdekat. Untuk soal nomor 3 yaitu
Bagaimana cara Anda menyelesaikan permasalahan perbedaan minat dan bakat peserta didik yang muncul di dalam kelas yang sama? Setiap orang mempunyai minat dan bakat atau potensi untuk mencapai prestasi belajar sesuai kemampuannya masing-masing. Akan tetapi, bakat yang dibekali itu setiap orang berbeda-beda. Karena setiap orang atau peserta didik dilahirkan dengan gen yang berbeda, lingkungan yang berbeda, hingga gaya hidup yang berbeda. Oleh karena itu, masing-masing peserta didik juga memiliki tujuan pencapaian cita-cita yang berbeda pula. Minat dan bakat yang dimiliki masing-masing peserta didik tersebut membantu mereka untuk cepat memahami pelajaran. Di sini ada beberapa permasalahan. Di sini ada cara untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan minat dan bakat peserta didik yang muncul di dalam kelas yang sama. Yang pertama yaitu rutin memberikan latihan minat dan bakat yang sudah terlihat dari siswa yang harus diberikan pembinaan dan pelatihan rutin bertujuan supaya minat dan bakat dari siswa tersebut bisa berkembang dengan baik. Latihan yang diberikan oleh guru tidak harus banyak melainkan konsisten. Yang kedua yaitu penguatan motivasi belajar. Motivasi belajar untuk mengembangkan minat dan bakat ini bisa saja menjadi penentu hasil akhir yang diperoleh dari proses latihan atau pembelajaran itu sendiri. Yang ketiga yaitu mendukung kegiatan ekstrakurikuler. Jika siswa tersebut memiliki potensi yang bagus untuk berkembang melalui ekstrakurikulernya, maka guru bisa mempertimbangkan bahwa siswa tersebut minat dan bakatnya berkembang melalui kegiatan itu. Yang terakhir yaitu melakukan evaluasi. Guru juga berperan sebagai evaluator yang bertugas memberikan masukan kepada siswa terkait pengembangan minat dan bakatnya. Misalnya, jika ternyata minat dan bakat tersebut sulit diwujudkan oleh siswa, guru bisa memberikan untuk mewujudkan hal tersebut. Untuk nomor 4 soalnya yaitu langkah apa sajakah yang Anda akan lakukan dalam menyelesaikan kasus bullying atau perundungan yang kerap terjadi pada peserta didik tingkat sekolah dasar atau MI. Di sini ada beberapa langkah yang akan saya lakukan untuk menyelesaikan kasus bullying. Yang pertama yaitu membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap bullying serta membuat kesepakatan dengan siswa tentang konsekuensi dari bullying secara partisipatif dengan mereka atau mengalih-alih memberi hukuman. Yang kedua yaitu menciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim positif, dan pelibatan semua siswa di ruangan kelas. Yang ketiga yaitu perhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying, termasuk anak-anak yang baru atau pindahan, anak-anak yang secara fisik lebih lemah, anak-anak sebagai disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh karena dibully oleh orang lain. Yang keempat yaitu memberikan dorongan kepada anak-anak yang lebih rentan terhadap bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif dan mengingatkan teman-temannya untuk membantu agar dapat melakukan yang terbaik. Yang terakhir yaitu memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai kepada siswa yang dibully. Pastikan bahwa perilaku bully tidak mengancam lagi yang lain. Di sini cara-cara untuk mencegah bullying yaitu yang pertama membentuk nilai persahabatan antar siswa, yang kedua yaitu memberdayakan siswa untuk memiliki jiwa sosial aktif dan berprestasi, dan yang terakhir yaitu membangun komunikasi yang efektif. Untuk soal nomor 5 yaitu jelaskan apa sajakah materi perkembangan peserta didik yang telah Anda pelajari dari pertemuan awal hingga akhir yang dapat diterapkan di sekolah. Materi yang pertama yaitu perkembangan peserta didik, konsep perkembangan, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan, karakteristik perkembangan fisik dan psikomotorik pada masa anak-anak,
perkembangan sosial pada masa anak-anak, perkembangan keagamaan pada masa anak-anak, perkembangan kemandirian pada anak-anak, potensi minat dan bakat di lingkungan sekolah, itu yang mungkin dapat diterapkan di sekolah dasar atau MI. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.